Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, bunda, dan kakak semua yang hadir pada malam hari ini adalah yang Allah pilih dan Allah mampukan untuk bersilaturahmi pada malam hari ini dalam tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, sebelum kita mulai jumpa pada malam hari ini, kita buka bersama dengan bacaan Quran fi barokatil Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, di sini kita ada nasid yang bukan sembarang nasid yang berisikan doa. Baik, sebelumnya saya arahkan dulu kakak semua tempat duduk yang nyaman, kemudian tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri, dan pada saat ada gambar Ka'bah, tangan kita kedua menghadapkan ke depan, serasa kita memegang kain kiswah dan mencium harumnya kain kiswah. Kemudian saat berdoa, tangan kita menghadap ke atas. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita afirmasikan kita semua ada di sana, di ribuan orang yang ada di Baitul. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga kita tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, selama 1 jam ke depan saya akan membersamai kakak semua. Saya Ena dari Kota Bogor, dan saya sini tidak sendiri. Kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur. Dulu, sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, hidupnya penuh dengan permasalahan, gali lubang, tutup lubang. Dan beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma selama 19 tahun. Hidupnya terlilit amanah dan banyak permasalahan. Wasilah beliau bertemu dengan founder dahsyatnya keajaiban rezeki dan belajar ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, mempraktekannya dengan sungguh-sungguh yakin dan istiqomah. Allah rubah kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Allah mudahkan beliau bisa hadir ke Tanah Suci setiap tahun lebih dari 13 kali bersama keluarga tercinta. Allah lunaskan hutang-hutang beliau satu persatu dengan cara ajaib. Allah mampukan beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan tercinta. Allah mampukan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar. Beliau adalah mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Mitra beliau dari berbagai daerah di Nusantara maupun di mancanegara. Beliau adalah top 5 stokis mobile Armina Daily dan mendapat apresiasi stokis Tour Bali 2023-2024. Beliau adalah tour leader gerakan Umroh Akbar 1111 Jamaah Armina Daily tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026. Beliau mencetak peraih reward Armina Daily 13 peraih reward, dan tahun 2022 mendapat reward cash 5 juta, dan tahun 2023 mendapat reward cash 10 juta traveling Bali dan traveling Singapura, dan tahun 2024 mendapat reward cash 7,5 juta traveling Bali cash, traveling kapal Persia Cruise cash. Tahun 2025 traveling Singapura, Malaysia, traveling Thailand cash, traveling Korea cash. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, tidak perlu berlama-lama, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita semua. Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah senantiasa dalam keadaan semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga dalam kondisi yang sama. Semakin sukses, sehat, kaya, dan berkah kehidupannya. Amin, ya Robbal Alamin. Baik, ayah, Bunda, mungkin di sini ada kakak yang ingin bertanya. Kiat sukses Bunda dan apa aja yang diamalkan sehingga yang dulunya gali lubang tutup lubang, tapi sekarang jauh dari eh, apa namanya keajaiban yang Bunda rasakan. Baik Bunda, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ena atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi kembali ya, karena silaturahmi itu adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Ya, jadi silaturahmi, kemudian kita belajar bersama. Di sini kita sharing sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang telah mengubah kehidupan banyak orang, tidak hanya ratusan, tapi sudah ribuan orang yang berubah kehidupannya wasilah belajar ilmu DKR, kemudian mempraktekkan ilmu DKR dan menjalankan peluang usaha syariahnya. Ya, kakak-kakak di sini malam hari ini bagi saya pribadi ini sangat istimewa karena pada malam hari ini kita bisa sharing, kita bisa konsultasi bersama, kita bisa mereview, melakukan pemantapan sekaligus sesi tanya jawab. Apa yang menjadi kendala kakak? Apa yang menjadi eh, kebingungan kakak selama ini nanti bisa kita sharingkan bersama, bisa kita diskusikan bersama di Zoom pada malam hari ini ya. Bismillah dengan kita silaturahmi, dengan kita bertolabul ilmi niat kita ya, kita tata niatnya apa yang kita lakukan lelahnya kita nanti bisa menjadi lillah dan ini bisa menjadi amal soleh buat kita semuanya. Ya, apalagi ini di bulan suci, di bulan Ramadan yang penuh berkah, insya Allah semuanya akan dilipat gandakan ya sama Allah. Kakak-kakak sudah selesai sholat tarawehnya, mungkin yang lainnya menyusul ya, beberapa tempat mungkin belum selesai untuk sholat tarawehnya, tidak apa-apa. Yang masuk sudah ada sekitar 11 juta yang hadir ya. Oh, 13 juta. Angka bagus 13 itu ya. Angka keramat, angka perubahan kehidupan. Mudah-mudahan yang ada pada malam hari ini Allah ridha, Allah jadikan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan perubahan kehidupan yang lebih baik, yang jauh lebih baik, lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Jadi kakak-kakak yang ada di malam hari ini, adakah yang alumni yang belum bergabung di komunitasnya, yang baru mengikuti kajiannya, mungkin di minggu ini atau minggu yang lalu, ada yang hadir? Nanti boleh sharing sama kita, ya, boleh konsultasi. Kebingungannya, masalahnya apa yang dihadapi, boleh sharing sama kita, ya. Silakan Kak Ena. Ya, baik ya Bunda dan Kakak semua, peserta yang sudah mengikuti kajian DKR kelas 1, 2, 3 di minggu ini ataupun minggu lalu yang belum bergabung di komunitasnya, boleh mengajukan pertanyaan dengan cara eh, angkat tangannya. Jadi di situ di kolom di bawah Zoom itu ada reaksi. Nanti di situ kakak reaksi angkat tangan. Atau kakak bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin kakak tanyakan. Supaya kakak lebih paham lagi ilmu apa aja yang harus dipraktekkan. Atau kakak selama ini sudah mempraktekkan apa dan kurangnya apa. Ya kak, dipersilahkan kakak. Nanti kita bacakan pertanyaan yang
kakak tanyakan. Silakan di sini terlihat ada peserta baru, ada Kak Oppo A60, ada Kak Yenti, ada Kak Vivo, ada Kak Nur Asia, Nur Asia. Ya boleh kakak, silahkan kakak ingin bertanya atau kakak bisa reaksi. Nanti dibukakan mic-nya dari sini. Silahkan. Ini kesempatan yang luar biasa. Selama ini kan hanya menyimak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita hanya menyimak. Dan di sini adalah kesempatan kakak bisa bertanya. Mungkin ada yang ingin kakak sampaikan yang kemarin setelah menyimak, tapi ya kakak yang belum paham. Silakan ya kak, kita tunggu. Atau sudah paham semua? Jika kakak sudah paham, artinya kita bisa pulang cepat ya Bunda. Gimana? Mungkin ada Kak Efrida ini yang Ingin baru bertanya? mengikuti atau Kak Oppo 060. Kak Efrida ingin bertanya? Nanti dibukakan kamera, bukakan suaranya dari sini. Jika ingin bertanya, reaksi iya atau apa ya, angkat tangan. Ada Kak Ovo, Kak Oppo, Kak Vivo ingin bertanya atau sudah paham? Jika sudah paham, artinya kita selesai dong ujungnya. Silahkan. Atau malu, mungkin malu bertanya ya. Atau bingung mana yang mau ditanyakan. Baik, mungkin Bunda sambil menunggu kakak ingin bertanya, mungkin bingung mau bertanya dari mana. Mungkin bisa Bunda cerita flashback dulu yang hidupnya gali lubang tutup lubang, terus apa namanya kisah balik, terus akhirnya bisa memutuskan untuk bergabung, itu bagaimana? Silakan Bunda. Baik Kak Ena. Alhamdulillah ya, kakak-kakak. Di dunia ini nggak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Ya, ketika kita ini dipertemukan dengan kejadian apapun ya, semuanya tergantung respon kita. Jadi ketika kakak dipertemukan dengan sebuah komunitas yang baik, ya, sebuah ilmu yang baik, kemudian peluang usaha yang baik, semuanya yang menghadirkan adalah Allah. Tapi ketika semua itu tidak kita respon dengan baik, maka juga tidak akan memberikan dampak yang baik untuk kita. Tapi ketika kita respon dengan baik, apa yang Allah hadirkan saat ini, ya, kadang-kadang memang pikiran kita manusia tidak mampu menjangkau apa yang Allah hadirkan untuk kita, apa yang akan Allah berikan untuk kita, ya. Tapi benar-benar kata guru kita, Bapak Haji Harun, apapun kejadiannya, semuanya tergantung responnya. Mau direspon positif, maka hasilnya positif. Mau direspon negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Ya. Termasuk kakak-kakak dipertemukan dengan komunitas DKR, dipertemukan dengan ilmu DKR, dipertemukan dengan peluang usaha syariah ini tidak ada yang kebetulan. Ya, bisa jadi ini adalah bagian dari jawaban atas doa-doa yang kakak minta selama ini sama Allah. Ya, mungkin yang didoakan memang tidak diper, mau tidak pernah berdoa dipertemukan dengan ilmu DKR, tidak pernah berdoa dipertemukan dengan Pak Haji Harun, tidak pernah berdoa dipertemukan dengan peluang usaha syariah ini. Tapi coba berpikir, kenapa Allah hadirkan semuanya ini di kehidupan kita di saat kita benar-benar dalam kondisi penuh permasalahan dan butuh solusi. Ada yang mungkin berpikir, saya ini kan maunya lunas hutang. Saya ini kan maunya mendapatkan uang. Tapi kenapa kok dikasih ilmunya, dikasih ilmu DKR? Apa hubungannya? Ya, DKR ini ilmu dasarnya kakak-kakak. Kalau kakak ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya, maka siapkan dulu wadahnya. Coba dicek wadah rezeki kita. Ya, kita ini minta rezeki yang banyak sama Allah.
Tapi kalau wadahnya belum siap, wadahnya kecil, maka kita nggak bisa menampung rezeki Allah yang maha banyak, maha besar, maha luar biasa, maha dahsyat. Ya. Makanya DKR ini dihadirkan sama Allah agar kita menyiapkan wadah rezekinya dulu. Agar kita menyiapkan wadah rezeki yang bagaimana? Wadah rezeki yang baik, yang bersih, wadah rezeki yang besar, wadah rezeki yang tidak bocor. Ya. Bagaimana cara mendapatkan wadah rezeki yang bersih? Sudah dijelaskan di DKR kelas 1 ya tentang takaran rezeki atau wadah rezeki. Yuk dibersihkan. Apa sih wadah rezeki kita? Ada hati, pikiran, dan sikap. Jadi rezeki kita tuh bukan tergantung dari mana kita bekerjanya. Kita bekerja sebagai apapun itu hanya wasilah, itu hanya perantara, itu hanya salah satu jalan kita untuk berikhtiar atau dikatakan sebagai apa ya sunatullahnya kita. Kita memang sebagai manusia biasa tetap butuh yang namanya usaha. Nggak bisa dong kita hanya berdoa aja, ya mempraktekkan ilmu DKR-nya aja, tapi tanpa ada kendaraannya, tanpa ada peluang usahanya, tanpa ada jalan untuk ikhtiarnya. Berdoa aja tanpa berusaha, tanpa ada medianya, ya untuk kita berikhtiar, itu namanya omdo, omong doang, gitu ya. Namanya juga omong kosong. Tapi sebaliknya, kita ikhtiar terus selama ini kebanyakan orang dalam posisi itu, ya, mengejar rezeki, bekerja keras, berangkat pagi, pulang malam, lembur dan lain sebagainya, tapi tetap ujung-ujungnya terlilit hutang. Ujung-ujungnya keluarganya tidak bahagia. Ujung-ujungnya belum umroh, belum haji, ya. Karena di sini kalau kita hanya bekerja terus ya, ikhtiarnya terus, pol-polan sudah, tapi doanya lupa, DKR-nya nggak dipraktekkan. Maka itu juga namanya kita sombong. Tidak melibatkan Allah yang maha memberi rezeki kita. Ya. Jadi kalau sudah di DKR ini, dua-duanya kita padukan, akan menjadi 100%. Rezeki kita itu 90%-nya adalah dari ilmu DKR-nya. Sedangkan bekerjanya kita sebagai sarana ibadah kita memberi kebermanfaatan kepada orang lain bisa apa namanya sebagai jalan ikhtiar kita itu hanya 10% kakak-kakak. Jadi jangan fokus pada 10%-nya tapi fokuslah pada 90%. Kalau ini digabungkan dua-duanya itu luar biasa hebat. Ya, jadilah 100%. Maka yang saya lakukan saya melakukan perbaikan diri ya menerima apapun yang Allah hadirkan saat ini. Makanya di DKR ini kita diajarkan untuk membersihkan wadah rezeki kita. Bersihkan dulu apa wadah rezeki kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita. Ini ayo ditata dulu. Jadi DKR itu menata semuanya, menata hati, menata pikiran, menata sikap. Karena hati ya, keimanan seseorang, hati, pikiran itu naik turun. Kalau tidak dikontrol, tidak ditata, ya, maka tidak akan stabil. JKR ini penyetabilnya, ya. Dibersihkan hatinya yang penuh dengan angku, iri, dengki, dongkol, sombong. Rezeki nggak suka yang seperti itu. Wadah yang kotor seperti itu rezeki nggak mau hadir. Makanya yang ada hanya capek, ya kerja tapi nggak ada hasil. Bisa jadi karena wadah rezekinya masih kotor, wadah rezekinya kecil, ya nggak berani bermimpi. Padahal kita punya Allah yang maha besar, punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang maha segala-galanya. Nah, di DKR ini diajarkan kita membesarkan wadah rezeki kita dengan berani bermimpi, dengan hijrah pertemanan. Itu adalah cara-cara kita agar rezeki kita membesar, wadah rezeki kita melebar. Ya. Karena wadah rezeki kita itu ditentukan oleh siapa teman-teman kita, siapa eh, orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-harinya. Itulah yang menentukan wadah rezeki kita. Ya. Kemudian pikiran kita juga harus dipositifkan. Rezeki tidak suka dengan orang-orang yang berprasangka jelek, ya, berpikirnya negatif. Itu rezeki juga nggak suka. Maka yuk diubah, senantiasa dijaga yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, prasangkanya yang baik-baik. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, mau kita prasangkakan baik, terjadilah baik, mau kita prasangkakan buruk, terjadilah buruk.
Dan hati itu hati yang bagaimana yang dicintai oleh rezeki ya. Hati yang sudah bersih, hati yang lembut, hati yang suci, bersih, mulia, hati yang penuh dengan syukur, ikhlas, sabar. Gimana bisa syukur, gimana bisa sabar, ikhlas dan sebagainya sudah ada terapi-terapinya, ya. Karena tidak bisa dilakukan dengan pencucian, tapi harus dengan terus dilakukan terapi-terapi yang akan mengikis atau membersihkan kotoran-kotoran atau penyumbat rezeki kita. Dan yang terakhir sikap kita. Sikap kita diajarkan untuk senantiasa selalu bahagia, memuliakan, membahagiakan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menyakiti siapapun, ya. Karena ketika kita membahagiakan orang lain, Allah turunkan rezeki yang deras untuk kita. Nah, kalau wadahnya sudah siap, sudah bersih, sudah lebar, maka siap-siap keajaiban itu akan datang pada kehidupan kita. Ya, jangan sampai bocor. Apa yang menyebabkan rezeki kita bocor? Mengeluh, ya. Dalam kondisi apapun harus tetap kembalikan semuanya sama Allah. Ya, di terapi ridho, tapi maaf pun semuanya kita solusi hidup kita itu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Rasa yang tidak enak, rasa tidak nyaman, tidak tenang, ya, itu pun juga semuanya serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, nanti Allah yang menyelesaikan semuanya. Nah, bagaimana jika suami dan iparnya selalu menzolimi kita dan rasanya sudah apa tadi itu? Ada yang bertanya ya. Baik, mungkin bisa dibuka mic-nya ya kakak, kita bisa ngobrol langsung. Silakan kakak, Kak Oppo A60 dibuka, dibunyikan, diklik. Coba kakak klik bunyikan. Udah muncul di kamera? Bisa? Kak Oppo? Oh malu, malu ada Yang anak-anak. di pertanyaan tadi gimana? Assalamualaikum Kak, gimana jika suami dan iparnya selalu menjolimin kita dan rasanya sudah berusaha untuk ikhlas memaafkan tapi selalu terlihat mereka menjolimi. Apakah tetap ikhlas dan memaafkan mereka? Maksudnya Oke, ya mungkin bisa ya. ditunda. Jadi malah justru harusnya bahagia, Kak. Ya, kakak berbahagialah ketika kakak dalam kondisi terdolimi. Ya, berdoalah. Orang-orang yang terdolimi itu adalah orang-orang yang doanya diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Ya, jadi gunakan itu untuk menzolimi. Kenapa sih kita harus memaafkan? Ya, kenapa sih kita harus ikhlas? Karena kalau kita tidak bisa menerima masalah yang hadir dalam kehidupan kita, maka Allah pun juga tidak akan ridho memberikan solusinya. Makanya terima dulu. Apapun terima dengan ikhlas. Hamba ridho ya Allah, hamba ikhlas. Hamba ridho, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba ikhlas. Apapun kejadiannya. Kuserahkan semua solusinya hanya kepadamu. Karena hanya Allah yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, para mereka. Ya, maka libatkan Allah. Akan mudah, akan ada solusi, akan ada pertolongan Allah kalau kita mau melibatkan Allah. Jadi kuncinya adalah kembali kepada Allah. Kita nggak kuasa sebagai manusia, nggak ada daya, upaya, kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa adanya campur tangan dari Allah. Ya, jadi memang berat, nggak mudah gitu. Tapi makanya dilatih dengan apa? Dengan terus mempraktekkan terapinya. Terapi itu tidak hanya sekedar mau tidur, bangun tidur, lakukan sesering mungkin. Pada saat kakak tidak nyaman, kakak tidak tenang, lakukan terapi itu. Libatkan Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Nanti Allah yang bekerja, nanti Allah yang membantu kita. Dan memang harus sabar. Kuncinya Allah itu eh, Allah bersama orang-orang yang sabar, suka dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, kakak sabar nggak menghadapi ujian itu?
Kakak menerima nggak ujian itu? Kalau kakak sudah menerima, ridho, ikhlas, sabar, tetap menjadikan itu sebagai bentuk syukurnya kita, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selesailah masalah-masalah kita. Pertolongan Allah pasti datang. Tinggal kakak yakin apa tidak. Ya, karena keajaiban rezeki itu akan terjadi hanya pada orang-orang yang yakin saja. Kalau nggak yakin nggak akan terjadi. Ya. Itu mungkin Kak Ena ya. Jadi benar-benar diterapkan ilmu DKR-nya dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dan yakin serta istiqomah. Ya, nggak apa-apa. Kita mungkin saat ini memang diuji Allah, ditempa Allah dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Itu bukan tidak ada maksud Allah memberikan itu, tapi Allah ada hal yang luar biasa yang mau dihadirkan untuk kita. Karena Allah nggak akan memilih orang-orang yang biasa-biasa aja untuk bisa menerima ujian yang besar. Dan di balik ujian yang besar tadi, Allah sudah siapkan hadiah juga yang sangat luar biasa. Hadiahnya juga besar. Kalau ujiannya besar, maka hadiahnya besar, Kak. Kalau kita bisa ikhlas, syukur, tabah, sabar, menjalani semuanya. Ya makanya belajar, makanya berlatih, makanya berkumpul dengan komunitasnya agar senantiasa terjaga, agar sefrekuensi. Ya, semuanya tergantung teman-teman kita. Hidup ini tuh tergantung siapa komunitas kita. Kalau saya dulu tidak memutuskan untuk bergabung di komunitas ini, saya tidak hijrah ke orang-orang yang sudah lunas amanah, mungkin amanah saya juga belum lunas. Kalau saya tidak hijrah di komunitas ini, tidak berkumpul orang-orang yang sudah bolak-balik ke Mekah Madinah, saya pun juga belum pernah ke Mekah Madinah mungkin. Ya, kalau saya tidak berkumpul dengan orang-orang plafon rezekinya besar, ya mungkin rezeki saya juga tidak membesar. Ya. Maka jangan fokus pada masalahnya, coba fokus pada bagaimana perbaikan diri kita. Ketika kita memperbaiki diri kita, yakin Allah akan memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki nasib kita, memperbaiki rezeki kita, semuanya juga akan Allah perbaiki. Makanya yuk sama-sama fokus pada perbaikan diri, fokus mempraktekkan ilmu DKR-nya, ya, menjalankan solusinya, menjalankan peluang usaha syariahnya. Ada apa Allah menghadirkan semua ini? Gak ada yang kebetulan, gak ada yang iseng-iseng. Allah nggak apa namanya, nggak iseng-iseng menghadirkan semuanya ini dalam kehidupan kakak, tapi Allah punya maksud. Yang itu kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak melangkah. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mempraktekkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mengambil peluang itu. Ya, karena kalau kita tidak melakukan perubahan, Allah pun juga nggak akan melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi jangan fokus. Masalah itu biasa. Semua orang hidup itu pasti punya masalah. Ya, masalahnya bisa nggak kita menghadapi masalah itu dengan mulai tenang, ikhlas, sabar. Nah, itulah yang dituntut Allah dari kita. Nanti ketika kita bisa sudah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan segala macam ujian, maka selesai. Kita kayak hanya lewat aja. Ya, nanti Allah juga yang menyelesaikan semuanya. Maka libatkan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah seterusnya. Ya, nanti akan mudah menghadapi hidup ini. Jadi masalah itu nggak ada masalah yang besar bagi Allah. Semua masalah itu kecil. Mungkin bagi kita besar. Mungkin bagi kita masalah ini sulit. Tapi tidak ada yang besar bagi Allah. Ketika kakak benar-benar melibatkan Allah. Memasrahkan semua solusinya hanya kepada Allah. Ya. Ada lagi? Iya. Eh, Mungkin itu Bunda. Ini ada lagi yang, oh ini kakak yang sama pertanyaannya tadi masih nyambung ya. Jadi saya ikhlas ridho pada mereka hingga saya melakukan ibadah. Doanya bisa segera umroh. Nah mungkin ini Hmm, Jadi berdoa ya kesempatan ini namanya apa ya kayak tiket emas gitu ya. Ketika kakak terdolimi, kakak tersakiti, kakak itu diberi tiket emas sama Allah untuk berdoa. Doakan yang baik-baik karena doa itu ketika kita mendoakan orang lain ya, ketika kita mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan kita dengan hal yang sama 3 kali lipatnya. Jadi doakan dia semakin bahagia, dia rezekinya lancar, dia bisa umroh, dia bisa haji. Doakan. Ya, padahal mendoakan itu mudah. Tapi kadang mungkin karena emosi, karena dendam dan lain sebagainya, nggak mau doakan. Padahal itu adalah ketika kita terdolimi, kita tersakiti, tengadahkan tangan kita,
ya, berdoa sama Allah, nggak ada yang nggak diijabah sama Allah. Itu namanya golden ticket gitu ya, tiket emas. Kakak itu punya jalur cepat, punya jalur khusus. Allah itu sedang memberikan kesempatan itu untuk kakak. Ya, jadi jangan fokus pada masalah. Kalau kita fokus pada masalah, masalah itu nggak akan selesai. Masalah itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tapi kalau kita sudah tinggalkan masalah itu, kita fokuskan pada yang lain. Kita coba bantu orang lain. Kita coba melakukan kebermanfaatan untuk orang lain. Maka disitulah nanti kita akan mendapatkan solusi terbaiknya. Keren pokoknya DKR ini kalau diterapkan, kalau dipahami betul gitu ya. Memang nggak bisa Kak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh paham semua ilmu DKR-nya itu nggak bisa karena memang harus dipraktekkan. Ya, kalau kakak prakteknya setiap hari, rutin, istiqomah, nanti akan terbiasa dan rasakan. Ya, jadi ikuti, pahami, kemudian ikuti kajiannya dengan baik, pahami kajiannya, kemudian praktekkan, maka yang terjadi adalah keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kakak. Pertolongan-pertolongan Allah itu akan hadir dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, seperti itu. Ya, mungkin bisa diterima Kak Opo ya. Di sini ada Kak Samsung. Saya mau bertanya seterlit amanat bentar ya Kakak. Mungkin bisa dibuka mic-nya ya. Bisa dibunyikan Kak. Jadi bisa konsultasi langsung dengan Bunda Eli. Kita tanya jawab. Kakak, nah ya oke. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Nama Saya kakak mau siapa tanya, dan dari kota mana serta pendampingnya selama mengikuti kajian? Namanya siapa Kak? saya Jasri dari Makassar. Oh, dari Makassar. Selama ini yang mendampingin untuk mengikuti kajian siapa Kak? Itu saya lihat dulu Kak, dan nanti saya lupa Kak, saya lihat di dia dulu Kak. Oh, untuk kakak sendiri Dan sudah menyimak kajian DKR kelas 1, 2, 3? tidak pernah masuk, tidak bisa masuk itu hari. Oh, belum menyimak kajiannya. Iya, tidak Yang bisa masuk itu hari, tidak bisa masuk. yang memberikan link untuk mengikuti Zoom siapa Kak? Namanya? Yang pembimbing siapa? Tunggu saya lihat dulu Kak. Di WA, Namanya siapa? tunggu Kak saya lihat. Saya lupa Kak, siapa namanya juga. Tunggu Kak, saya lihat dulu Kak. Oke, baik. Oh, mungkin bisa ditanggapi, Bunda. Apa tadi yang ditanyakan kakaknya? Bertanya, Ya, ini terlilit amanah capek seperti itu. iya. Bagaimana solusinya? Nah, untuk kakak Sudah sendiri mengikuti tadi, kajian DKR-nya kakaknya? Kakak sudah mengikuti kajian DKR dari kelas 1, 2, 3? Itu bukan, dulu tidak bisa masuk. Maksudnya Tidak bisa gabung, tidak bisa gabung. selama ini mengikuti kajiannya di mana? Sini, saya lihat Kakak sudah mengikuti kajian ini berapa lama? baru ini. Baru minggu ini. Ya, ya. Kelas 1 sudah kakak ikuti dari awal sampai akhir? Baru ini Kak, baru bisa masuk. oh, Baru hari ini. Ya, mungkin Berarti belum belum mengikuti kajiannya. ya, belum nyimak, Bunda berarti. Jadi kakak ya Kak. segera hubungin konsultan pendampingnya, menyimak dulu ya Kak, simak dulu Ya, kajiannya DKR kelas 1, 2, 3 supaya kakak paham ya. Segera hubungin sekarang, minta YouTube-nya, YouTube ya privat. Kak. Nah, kakak simak ya. Ya Kak. Oke, kasih kakak. Mungkin ada Ya, kakak yang kasih lain Kak. yang ingin bertanya, silahkan. Kakak yang lainnya yang ingin bertanya dipersilakan buka reaksi di
atau bisa tulis di kolom komentar nanti kita bacakan. Ya Kak, kita kasih waktu 5 menit, 3 menit ke depan karena semakin larut ya. Ada yang ingin bertanya atau cukup? Ada Kak Yeti ingin bertanya? Kak Yenti atau sudah paham? Sepertinya sudah paham semua Bunda. Karena belum ada yang bertanya lagi. Oke, berarti ya sudah, berarti kita akhiri saja, ya kan? Saya anggap sudah paham semuanya. Kak Efrida sudah paham. Boleh dibuka mic-nya coba Kak Efrida ini. Silakan Kak, bunyikan. Ada, ya. Silakan Kak Efrida ingin bertanya. Oh, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengikuti kemarin udah 2 minggu mengikuti Zoom DKR. Cuman gini ya, Bu, kami kan keadaan kini lagi kan lagi don-donnya gitu, Bu, dengan keadaan ekonomi. Bagaimana cara kami bisa ikut bergabung dalam kayak ada paket Armina Daily gitu, Bu. Baik, Sementara keadaan kami kan sekarang lagi down dengan ekonomi yang seperti ini, Bu. ya. Sementara kita kan pengen setelah mengikuti Zoom DKR, rasanya hati ini tenang gitu, Bu. Udah mulai merasakan yang namanya ilmu DKR, Bu. Cuman yang sayangnya sekarang ini kan kami lagi keadaan ekonomi yang lagi down, Baik, kayak gitu, Bu. baik Kak Efrida, pertanyaannya sudah diterima. Silakan Bunda untuk menanggapinya. Baik Kak Efrida. Kak Efrida, jangan berpikir bahwa kami semua dulu yang eh, sekarang saat ini berada di komunitas ini, bergabung, mendapatkan perubahan-perubahan ini, apakah dulu dalam kondisi baik-baik saja? Tidak. Semuanya, hampir 99%, semuanya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Semuanya dalam kondisi minus. Ada yang dienolkan, diminuskan sama Allah. Ya. Tapi kami bangkit, Kak. Kami punya harapan. Setidaknya kalau kami ini melakukan perubahan dalam kehidupan kita, berani mengambil keputusan, berani membuat perubahan dalam kehidupan kita, ada harapan kita diubah sama Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita diam saja, apakah Allah akan mengubah kita? Tidak juga. Maka kakak bisa mempertimbangkan ya, minimal kalau kakak bergerak, kakak melangkah, kakak mendapatkan ilmu-ilmu lanjutannya, kakak mendapatkan bimbingannya ketika kakak sudah bergabung, daftar, di situ nanti akan ada banyak ilmu ya. Kakak akan diberikan ilmu lanjutannya, kakak akan diberikan pembinaan ilmu-ilmu DKR yang jauh lebih dahsyat lagi dan disitulah kakak nanti akan melakukan perubahan-perubahan kehidupan gitu loh. Ya. Tapi kalau kakak tidak melakukan apa-apa, ya udahlah saya tidak mau gabung, saya tidak mau. Sekali lagi tidak ada paksaan, Kak. Ini hidup adalah tanggung jawab kita masing-masing, ya. Jadi kami ini hanya memberikan, ibaratnya banyak orang yang sakit, kemudian kami memberikan resepnya, ya. Ekonomi saya nggak baik-baik saja, itu dalam kondisi sakit kita. Saya tuh tapi impian saya besar, saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin eh, mengubah kehidupan saya. Maka apa? Lakukan, paksa diri kita. Apakah saya dulu dalam kondisi punya uang juga bergabung? Tidak. Modal saya bukan uang. Modal saya adalah keyakinan. Ya. Kalau saya melihat, kalau mungkin yang berubah di sini hanya satu dua orang, saya tidak percaya. Tapi yang berubah di komunitas ini sudah ribuan orang, makanya saya percaya. Makanya saya yakin kalau mereka saja bisa, gitu ya. Apalagi kalau kita melihat background dari guru besar kita, Bapak Haji Harun. Bapak Haji Harun tuh terlihat amanahnya, hutangnya tuh miliaran gitu. Mungkin jauh lebih lebih berat kehidupannya dibandingkan kita saat ini. Hanya tinggal dikontrakan. Artinya gini loh, Allah itu maha bisa membolak-balikkan nasib kita. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Kalau kita yakin sama Allah. Kalau kita mau bergerak, berubah. Sekali lagi Allah itu nggak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa, Kak. Kita tidak berani mengambil keputusan apa-apa, Allah juga nggak akan melakukan apa-apa untuk kita. Ya.
Tapi kalau kita berani mengambil keputusan, berani melangkah, minimal di situ ada harapan. Pasti Allah ubah, nggak mungkin enggak. Kebaikan apapun, perbuatan apapun, sekecil apapun, pasti Allah balas. Ya, tunjukkan bahwa kita ingin berubah, tunjukkan bahwa kita butuh Allah, bahwa kita punya Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saat ini mungkin kita diberi kesulitan, itu ada maksud Allah berikan kesulitan. Yakinilah bersama kesulitan itu ada kemudahan, Kak. Itu ada di Al-Quran semuanya. Ya, Allah nggak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak melakukan perubahan. Nah, perubahan itu diawali dari apa? Kakak berani ngambil keputusan. Coba kalau saya 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu nggak berani ngambil keputusan, saya tidak bergabung karena saya tidak punya uang, saya dalam kondisi terlilit amanah ratusan juta. Apakah hidup saya saat diubah seperti saat ini? Tidak. Tapi ternyata ketika saya berani melangkah, saya hanya melibatkan Allah, hanya minta ridhonya Allah. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Engkau hadirkan semua ini pun saya tidak meminta ya Allah. Tapi kenapa Engkau hadirkan? Apa ada maksud apa yang Kau berikan pada saya ya Allah? Bismillah ya Allah, saya terima. Saya masuk di komunitas ini, ridhoi saya ya Allah, mudahkan saya ingin hijrah. Saya ingin hidup saya berubah. Saya ingin Kau ubah ya Allah hidup saya. Kalau mereka-mereka saja bisa Engkau ubah, maka Engkau juga pasti bisa mengubah nasib saya. Itu, Kak. Saya dulu modalnya di sini pinjem. Pak Haji Harun pinjem. Kakak-kakak yang lain di sini tuh juga nggak punya modal. Tapi modalnya adalah keyakinan. Justru itu modal yang utama. Kalau kita yakinnya sama Allah, ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau kita memprasangkakan baik, kita yakin sama Allah, ya Allah, saya yakin ini adalah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Inilah yang saya cari, ya Allah, saya punya komunitas, saya punya guru, saya punya ilmu. Ya, dengan itu semuanya adalah caramu menjawab doa-doa saya selama ini. Dulu saya itu eh, kalau ada teman, kalau ada saudara yang pulang umroh, pulang haji, saya menangis. Saya menangis. Kapan giliran saya, ya Allah? Saya nggak berani bermimpi karena saya masih menggunakan matematika manusia. Ya, tapi ketika saya sudah belajar ilmu DKR-nya, saya yakini, saya pupuk terus keyakinan saya sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi Allah semua masalah kecil. Ya, bagi Allah itu mengubah nasib kita itu mudah sekali. Bagi Allah ya, mengubah siang menjadi malam aja Allah mampu, ya kan? Mengubah apapun Allah mampu. Apakah mengubah nasib kita Allah juga tidak mampu? Pasti mampu. Pasti bisa asalkan kita ini bergerak me, me, apa ya dalam rangka mencari ridhonya Allah aja. Ketika Allah udah ridho, ya, maka semuanya selesai, Kak. Nah, di komunitas ini saya jadikan sebagai wasilah saya, sebagai jalan saya menggapai ridhonya Allah. Ya, saya punya teman-teman yang baik, saya punya teman-teman yang luar biasa, guru yang luar biasa, komunitas luar biasa, ilmu-ilmunya luar biasa, maka saya jadilah seperti saat ini. Kakak-kakak semuanya sudah mengalami perubahan kehidupan. Karena apa kuncinya berani mengambil keputusan. Kalau kakak fokus pada masalah saya nggak ada ini, saya dalam kondisi minus. Iya, Allah saat ini sedang menguji kita. Tapi yakinilah di bersama kesulitan kita sudah disiapkan Allah kemudahan, 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 kemudahan. Kalau kakak berani melangkah. Tapi kalau kakak tidak berani, kakak ragu, berarti kakak juga sejatinya meragukan Allah. Ya, kakak tidak yakin sama Allah. Dipertanyakan keyakinan kakak sama Allah. Allah itu nggak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Yakinilah di balik ujian itu Allah mau naikkan kelas kita. Allah sedang memilih kita. Yang diuji itu bukan orang-orang yang dalam kondisi baik-baik saja. Justru yang tidak baik-baik saja adalah ujiannya yang sangat besar. Maka nanti Allah sudah persiapkan hadiah-hadiahnya itu juga sudah besar sekali. Ya, kalau Pak Haji Harun, kak saya, kakak-kakak yang lain bisa, yakinilah kakak juga pasti bisa. Ya, karena di sini ada pendampingannya, ada ilmunya, ada caranya. Semuanya itu dibina di sini, Kak. Ya, maka beranikan ngambil keputusan. Saya aja dalam kondisi nggak punya uang waktu itu, ya, saya berani ambil paket yang paling besar dan saya berani hutang.
Hutang saya bukan untuk gaya hidup saya. Hutang saya bukan untuk makan-makannya saya, gitu ya. Tapi hutang saya adalah saya ingin mengubah nasib saya, ya Allah. Kapan lagi? Karena saya anggap kesempatan emas itu nggak datang dua kali. Ya, ketika Allah sudah hadirkan itu sebagai solusi terbaik, sebagai resep terbaik untuk kita, maka ambil peluang itu. Karena peluang itu bisa jadi nggak datang dua kali. Ketika kita sia-siakan, dia hilang dan nggak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, yakinnya kakak nggak sendirian. Semua yang di sini 99-nya dalam kondisi diuji semuanya, Kak. Tapi kami bangkit, kami mau berubah. Kami tunjukkan sama Allah bahwa kami ini sungguh-sungguh ya Allah untuk gabung di sini saya hutang loh ya Allah. Ridhoi saya, mudahkan saya ya Allah bisa mengalami perubahan kehidupan. Saya dulu gitu ya, karena saya punya keyakinan hanya Allah yang bisa mengubah saya. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, Allah juga nggak mengubah saya apa-apa. Maka saya beranikan diri. Ya, ternyata sudah dipersiapkan Allah. Setiap tahun saya bisa umroh, saya diberikan rezeki yang banyak berkah dan berlimpah, kemudian bisa eh, mendapatkan reward-reward dari Armina Daily, bisa mewujudkan impian saya, bisa daftar haji, ya, bisa membeli kendaraan. Itu semuanya nyawa wasilah. Sekali lagi, bisnis itu bukan tujuan, Kak. Ya, komunitas ini adalah hanya sebagai perantara atau wasilah kita diubah kehidupannya sama Allah. Saya tidak menjadikan bisnis itu tujuan saya, tapi bisnis itu adalah jalan saya menggapai tujuan hidup saya. Saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin lunas amanah, saya ingin memuliakan orang tua saya ingin membahagiakan keluarga saya. Itu yang tujuan saya gabung di sini, Kak. Ya. Jadi tujuan kita ini mempengaruhi hasilnya. Kalau tujuan kakak di sini hanya mencari uang, capek di sini. Sama dengan yang namanya mengejar rezeki. Maka punyalah niat, punyalah tujuan. Bismillah ya Allah, pastilah saya bergabung di sini, kau lunaskan amanah saya. Bismillah ya Allah, pastilah saya bergabung di sini, engkau ridho mudahkan saya ke tanah suci. Saya ingin berdoa di sana ya Allah, saya ingin bertobat di sana ya Allah. Saya buang sumbatan rezeki saya ingin doa-doa saya, nasib saya, engkau ubah ya Allah. Seperti itu, Kak. Ya. Sekali lagi kalau kita tidak melakukan apa-apa, gak akan terjadi perubahan apa-apa juga dalam kehidupan kita. Ya, maka beranikan diri, Bismillah hanya dengan melibatkan Allah, yakin sama Allah. Ini adalah perantara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Ini adalah perantara Allah menyelesaikan masalah-masalah kita saat ini. Ya, jadi yakinilah ini jawaban gitu. Atas doa-doa kita selama ini, Allah sudah ngasih solusinya, Allah sudah ngasih caranya, sudah ngasih pembuktiannya, sudah banyak yang berubah, sudah banyak orang yang mengalami keajaiban kehidupannya dengan mengambil keputusan bergabung di komunitas ini. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu gitu loh. Kalau hanya yang berubah satu dua tiga, oke kakak ya kak yakin nggak masalah. Tapi udah ribuan, sudah banyak bahkan kita punya kegiatan. Bayangkan coba kak, ada komunitas mana yang bisa menggerakkan ribuan umat muslim bisa hadir ke tanah suci setiap tahunnya. Setiap bulan Januari kita ada gerakan Umroh Akbar kakak-kakak. Dan alhamdulillah para alumni di sini sudah semuanya bisa mengikuti gerakan itu. Karena kenapa kok bisa mudah? Ya karena kita punya ilmunya, punya caranya, punya pembinaannya, punya kelas bimbingannya, Kak. Jadi semuanya itu butuh ilmu. Kakak butuh lunas amanah, lunas hutang, ada ilmunya. Kakak butuh ke Baitullah, ada ilmunya. Makanya kenapa kami bisa? Kenapa kami bisa lunas amanah? Kenapa kami bisa bolak-balik ke Baitullah? Kenapa kami bisa menarik rezeki yang dari arah manapun yang tidak disangka-sangka? Semuanya ada ilmunya. Dan itu diberikan bagi kakak yang sudah bergabung. Karena ini ilmunya mahal. Jadi hanya orang-orang yang serius aja yang dikasih ilmunya, Kak. Serius melakukan perubahan kehidupan. Serius hijrah. Itu yang kita berikan ilmunya. Tapi yang bagi yang hanya main-main, ikut-ikutan, ya nggak akan ada hasilnya. Itu ya Kak ya. Maka beranikan diri. Niatkan, bahkan kita
eh, kadang-kadang saya berpikir begini, kenapa ya dulu Allah uji saya kok pada saat bertemu dengan komunitas ini, bertemu dengan DKR ini, peluang usaha ini, kok saya pas nggak ada biaya, pas saya nggak dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa dalam kondisi minus waktu itu? Ternyata jawabannya adalah Allah menguji kita, keseriusan kita. Bener nggak sih kamu tuh mau saya ubah kehidupannya? Memang kamu tak uji seperti itu, kamu tak jatuhkan, ya, kamu tak buat nggak enak banget kehidupanmu. Tapi sebenarnya disitulah saya akan mengangkat derajatmu. Ya, kalau kamu bisa melalui semuanya. Sebenarnya Allah itu hanya seperti itu. Jawaban Allah itu sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi jangan fokus pada masalahnya. Yuk, fokuslah mencari solusi atas masalah kita saat ini, kan. Ya, jadi masalah itu nanti akan selesai kok. Tiba-tiba kok bisa ya lunas ya hutang saya ya? Ya Allah, saya mempraktekkan ini loh. Saya setiap harinya ini loh. Kita baca waqiah bareng-bareng loh. Malamnya kita baca almu bareng-bareng ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikannya semua berjamaah. Dengan kekuatan berjamaah itulah Kak, yang mahal harganya. Karena belum tentu kalau kita berdoa sendiri, doa kita diijabah sama Allah langsung itu belum tentu. Tapi kalau kita berjamaah di sini, berubahnya berjamaah, melakukan kebaikan-kebaikannya berjamaah, insya Allah disitulah Allah ridho. Allah senang yang berjamaah. Ya, karena Allah sudah ridho, maka kun fayakun selesailah masalah-masalah kita. Kok bisa ya? Kok ajaib ya? Kok ya itulah namanya keajaiban rezeki. Keajaiban itu ada bagi yang mau yakin dan percaya sama Allah. Di situ kuncinya Kak Efrida ya. Bismillah, melangkah saja, lalui saja, nanti tiba-tiba selesai masalah kita. Kita hanya tersenyum aja. Hanya begitu ya. Nah, kayak gitu aja. Hidup itu mudah kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya, libatkan Allah. Kuncinya di situ. Dan butuh komunitas yang bisa menjaga kestabilan iman kita. Karena iman kita tuh naik turun. Ya, tapi kalau kita dalam sebuah komunitas yang terus dijaga, ya, dijaga hati, pikiran, sikapnya, dijaga keilmuannya, dijaga silaturahminya, itu akan cenderung stabil, Kak. Nah, itulah luar biasanya kalau kita mau berubah di komunitas. Apalagi komunitas kita itu nggak bicarakan masalah duniawi aja, masalah bisnis aja, tapi akhirat kita kejar. Maka ketika kita mengejar akhirat, marketing langit kita tingkatkan, maka selesailah masalah-masalah kita. Itu ya, Kak Efrida ya. Jangan fokus pada masalahnya, yuk coba bergerak, apa ya, minta petunjuk sama Allah, berbisnis sama Allah, ya Allah, saya butuh ya Allah, saya ingin mengalami perubahan kehidupan, saya ingin memuliakan orang tua saya. Punyalah tujuan yang besar, Kak, kalau bergabung di sini. Karena tujuan itulah yang akan membesarkan wadah rezeki kakak nantinya. Ya, kakak pengen mau umroh, mau haji, ya Allah, saya ingin seperti teman-teman yang lain. Nanti disitulah Allah mudahkan. Itu ya, Kak ya. Baik, Karena ini waktunya juga sudah malam, sudah setengah 10, sudah 7 jam lebih ya. Sudah bermanfaat. Nanti kakak silakan hubungi konsultan pendamping kakak, minta formulir pendaftarannya. Bismillah ya. Kakak kalau punya ini cara cepat menarik rezeki pakai pancingan rezeki kak. Saya dulu juga memancing rezeki. Caranya gimana? Kata Pak Haji Harun itu, Mbak Eli punyanya uang berapa sekarang? Saya belum punya uang, tapi saya akan ikhtiarkan. Ya, saya itu waktu itu ambil paket yang besar, paket yang ada 13 DP umrohnya waktu itu. Kalau sekarang kan maksimal 7 DP umroh ya, yang paket 21 itu. Itu saya nggak punya uang, saya pinjam ke adik saya niatkan ya Allah, saya ingin ke Baitullah. Saya ingin menyelesaikan masalah-masalah saya di Baitullah. Saya ingin umroh, saya butuh haji. Saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau saya mendahulukan Engkau ya Allah, Engkau pasti mendahulukan saya. Engkau pasti selesaikan masalah-masalah saya. Ya, karena kuncinya semua masalah selesai di Baitullah, Pak. Makanya kami ada gerakan Umroh Akbar setiap tahunnya kita bersama-sama mengajukan proposal kehidupan kita di Baitullah. Itu namanya jalur langit, jalur cepat. Ya. Kemudian saya nitipkan uang. Dari harga waktu itu 19.500.000, kalau sekarang 21 ya, itu saya nitip 3,5 waktu itu. Intinya ambil aja 10%-nya misalnya. Saya titipkan uang ini. Bismillah, ini adalah bukti kesungguhan saya di hadapan Allah. Banyak yang bilang, saya mau berubah, tapi tidak melakukan apa-apa.
nggak ada buktinya gitu. Saya tunjukkan ini, saya udah akad ya Allah. Bismillah, saya mau berubah, saya ingin ke tanah suci, saya ingin memuliakan orang tua saya ingin lunas amanah, saya ingin apa-apa. Itu jadikan itu sebagai akad kita dengan Allah. Nah, dari situlah nanti kita akan, ketika kita butuh, nanti kan kita butuh pelunasan tuh. Nanti Allah yang kirim rezekinya. Karena Allah itu mengirim rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita nggak butuh, Allah nggak kirim. Tapi kalau kita butuh, Allah kirim rezekinya. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 bulan pun saya bisa melunasi semuanya. Walaupun dengan waktu itu semuanya adalah hutang. Tapi alhamdulillah ketika saya terus mempraktekkan ilmu DKR, keajaiban demi keajaiban terjadi, saya pun bisa mengembalikan amanah-amanah itu. Hutang itu sudah terlunasi dan saya sudah bisa memberangkatkan 13 tiket saya ke Baitullah itu sudah terberangkatkan semuanya. Karena saya sudah menyiapkan wadahnya. Maka Allah kirim rezekinya. Ya. Silakan diambil paket mana. Kakak mau paket 1, paket 3, paket 7. Silakan. Itulah yang menentukan wadah rezeki kakak. Mau wadah rezekinya besar, ya ambil paket yang besar. Mau wadahnya kecil, ya ambil paket yang kecil. Itu aja. Ya. Bismillah nanti kakak kita masukkan ke grup lanjutan. Kita belajar bareng-bareng. Kita akan melakukan perubahan bareng-bareng. Nanti insya Allah. Wes, pokoknya melakukan apanya bareng-bareng. Bersama Pak Haji Harun, bersama teman-teman, komunitas kita. Nanti yakinilah. Tiba-tiba banyak keajaiban terjadi dalam kehidupan kakak. Itu yang dirasakan teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Ya. Mungkin ada kakak yang di sini yang hadir yang punya permasalahan yang sama, punya utang, kemudian juga nggak punya modal, tapi ketika bergabung di sini pun, alhamdulillah terjadi keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya, doa-doanya diijabah, kemudian apa yang menjadi impian-impiannya ternyata dikabulkan Allah. Wasilah bergabung di komunitas ini dan mempraktekkan ilmu DKR, menjalankan peluang usaha syariahnya. Ada satu aja mungkin, ya Diper, tidak hanya saya gitu. ya, dipersilakan kakak yang ingin berbagi pengalaman. Mungkin punya apa namanya Kisah yang sama gitu ya, yang jalan sama. jalan cerita, jalan hidup yang sama, yang tadi juga nggak punya modal, tapi punya keyakinan kayak saya, karena sebenarnya modal itu bukan pada uangnya. Kata Abarun seperti itu. Uang itu hanya wasilah, uang itu hanya perantara, tapi keyakinan kita sama Allah itu adalah modal yang utama. Kalau kakak sudah punya keyakinan, berarti itu akan terjadi. Ya. Ada? Silakan kakak yang berkenan untuk berbagi. Nanti akan dibuka mic-nya dari sini. Silakan buka kameranya, bukan. Atau mungkin dari Kak Ena aja? Oh, ada Kak Fetri, coba. Boleh? Silakan Kak Fetri, buka mic-nya. Assalamualaikum Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Enang, kakak-kakak semuanya. Pada kesempatan malam ini saya berbagi kisah ya Kak ya. Sebelumnya sebelum bertemu dengan komunitas TKR ini, yaitu saya punya masalah ekonomi karena apa namanya ada amanah karena itu usaha yang tidak berhasil sesuai dengan harapan. Akhirnya kan modalnya habis. Setelah modalnya habis, berarti kan eh, harapan untuk kedepannya bagaimana? Karena sebelumnya sebelum memulai usaha itu saya dulu karyawan, Bunda. Karyawan di perusahaan swasta punya penghasilan setiap bulan. Tahu-tahu perusahaannya itu yang di Indonesia tutup. Akhirnya saya bawa berusaha, tapi tidak sesuai dengan harapan. Setelah itu eh, modalnya sudah habis, saya harus bagaimana ini? Usia saya baru segini, pensiunnya masih lama, uangnya, sedangkan harapan-harapan di masa tuanya nanti kan ingin bahagia, tidak ingin membebani keluarga, membebani anak. Karena dari awal saya juga kan dari tamat sekolah, kerja, uh, dibilang mandiri lah gitu, kakak, ayah, bunda. Dari akhirnya dengan lihat Facebook ada cara mudah lunas amanah, bisa mudahnya umroh juga. Akhirnya saya ikutin, lihat di Facebook itu apa benar. Akhirnya saya ikutin kajiannya DKR ini. Alhamdulillah saya nyambung gitu loh dengan kajiannya. Ini yang ditunjukin ternyata selama ini saya cuman
memakai logika saya. Apa namanya, dengan usaha nanti, dengan modal ini saya akan dapat segini, saya akan dapat penghasilan lagi. Ternyata tidak begitu. Selama ini saya memikirkan cuma dengan logika dan kurang melibatkan Allah gitu loh. Bismillah, nanti dengan izin Allah semuanya, masa waktu itu masih kali-kalinya cuman apa namanya, logika aja, kurang melibatkan Allah. Masih ada sombongnya saat itu, karena dengan begini saya nanti juga akan dapat lagi kok penghasilannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Dan setelah mengikuti kajian DKR baru saya mengerti, oh ternyata takaran rezeki saya yang belum bersih, yang masih kotor. Disinilah saya baru paham, saya baru mengerti. Akhirnya saya praktekkanlah pelajarannya itu sebelum tidur, ada terapi memaafkan, bangun tidur, terapi syukur. Yang udah terjadi, saya mulai ikhlaskan. Ya sudah, karena itu sudah terjadi. Akhirnya setelah bergabung dengan komunitas DKR, satu persatu sudah mulai terlihat banyak perubahan. Saya tidak baper lagi. Kalau dulu senyum aja kayaknya susah gitu. Bunda. Tahu sekarang udah banyak perubahan lah, karena saya punya harapan-harapan di sini, saya melihat karena juga udah ada contohnya seperti dari kisahnya founder DKR Pak Haji Harun dan Bunda Ana dan Bunda Eli, Kakak Ena, dan banyak kakak-kakak yang lainnya. Akhirnya ya saya mantapkan untuk melanjutkan di sini sambil juga usaha yang lain kan tidak ditinggalkan. Begitu, Ayah Bunda, uh, sedikit kisah dari saya. Insya Allah kesananya rezekinya bertambah, berkah dan berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bunda Kaena. Makasih Kak Fitri atas pengalamannya. Baik Bunda, mungkin waktunya sudah larut. Mungkin ada ini yang disampaikan oleh Bunda Eli. Ya, jadi intinya kakak-kakak ya, DKR ini ilmu bagaimana kita ini bisa membersihkan wadah rezeki kita, memperbesar wadah rezeki kita, kemudian menjaga bagaimana agar wadah ini tetap terjaga bersih, ya. Karena rezeki kita itu benar-benar tergantung dari wadahnya. Kalau wadahnya sudah siap, wadah yang terbesar, terbersih, maka rezeki itu mau datang dari mana aja itu mudah. Ya, tapi tetap harus ada wasilahnya, harus ada ikhtiarnya. Ketika sudah dijadikan satu paket dengan adanya Armina Daily, ya, di situ ada peluang usaha syariahnya, itu akan lengkap menjadi 100%. Tinggal kakak-kakak mau ambil ini sebagai solusi atas masalah-masalah kakak selama ini atau tidak. Itu hanya pilihan kita. Ya, alhamdulillah kami yang sudah bergabung di sini wasilah terus mengupgrade ilmu kita, ya, menyiapkan wadah kita. Ternyata rezeki itu juga bisa kita tarik semuanya dan bisa kita jadikan sebagai solusi atas masalah-masalah kita. Kita bisa umroh mengumrohkan, kita bisa haji menghajikan, kita bisa lunas amanah, kita bisa melakukan banyak impian-impian yang kita bisa wujudkan wasilah dari Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini dan peluang usaha syariah ini. Karena semuanya tidak ada yang kebetulan, apapun yang dihadirkan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya, pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal kita ini mau mengambil itu atau tidak. Ya, karena kehidupan kakak bisa berubah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tergantung dari keputusan kakak saat ini. Berani atau tidak mengambil keputusan. Kalau kita berani mengambil keputusan, minimal di situ ada kesempatan kita untuk diubah nasibnya sama Allah. Tapi kalau kita tidak berani mengambil keputusan, maka jangan berharap ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin mewakili semua anggota, semua konsultan pendamping kakak-kakak masing-masing ya. Kami mohon maaf lahir dan batin. Ya, silakan hubungi konsultan pendampingnya, ambil formulir pendaftarannya, ambil paket yang kakak ingin ambil. Bismillah, melangkah karena Allah saja. Insya Allah kalau kita meniatkan semuanya karena Allah, maka apa yang menjadi masalah-masalah kita pasti Allah selesaikan dengan baik. Apa yang menjadi doa-doa kita, hajat baik kita, pasti Allah kabulkan.
Apalagi ini momentum ya kakak-kakak ya, ini di bulan Ramadan. Jadikan ini adalah apa ya? Sekali lagi kesempatan emas. Allah ubah kehidupan saya ketika saya mengambil keputusan di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lain, maka jadikan ini sebagai kesempatan emas kakak yang mungkin tidak akan datang dua kali. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Kita doakan Bunda Eli keluarga dalam keadaan sehat dan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan mendapat amal jariah. Baik, ya Bunda dan Kakak semua, terima kasih yang tadi sudah bertanya, untuk Kak Efrida, Kak Opo, dan tadi yang sudah sharing, Kak Fetri. Terima kasih Kakak semua, Alhamdulillah, Zoom pada malam hari ini, tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita sharingkan, kita konsultasikan bersama pada malam hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan untuk kita semua. Apabila ayah, bunda, dan kakak semua menginginkan perubahan nasib dan perubahan rezeki yang jauh lebih baik dalam kehidupan ayah, bunda, dan kakak semua, maka beranikanlah untuk mengambil keputusan. Karena nasib ayah, bunda, dan kakak semua tergantung keputusan apa yang ayah, bunda, dan kakak semua ambil pada saat ini. Ini bukan tentang kami, ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Segera ambil keputusan untuk bergabung di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki dan peluang syariah Armina Deli untuk perubahan hidup yang lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Saya, Enah dari Kota Bogor, mohon undur diri, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau ucap dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.